Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutahharoh dengan nomor NPM 24783031. Nah, pada video mata kuliah keamanan perangkat lunak, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang sudah saya kerjakan dalam lab yang ada pada Portswigger. Di sini untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak dengan dosen mampu yaitu Bapak Fatur Rahman Kurniawan Ihsan. Untuk pelengkap dari tugas UTS mata kuliah keamanan perangkat lunak. Jadi di sini saya mengerjakan lab dengan judul SQL Injection. Jadi SQL Injection sendiri adalah teknik serangan yang ada pada aplikasi web dengan cara menyisipkan injek kerentanan aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk mencuri query yang dilakukan ke aplikasi ke dalam basis datanya. Nah, untuk jenis penyerangannya sendiri itu memungkinkan penyerang untuk bisa melihat data yang biasanya tidak terlihat, tersembunyi, atau tidak dapat diambil. Nah, termasuk data pengguna, data lain, ataupun data yang tidak dapat diakses pada aplikasi. Dengan adanya penyerangan dari teknik SQL injection ini, maka data tersebut bisa terlihat dan bisa diakses. Dampak dari SQL inject sendiri, ini adalah serangan injeksi SQL yang berhasil dapat mengakibatkan akses yang tidak sah ke dalam data sensitif seperti kata sandi dan juga rincian kartu kredit serta informasi pribadi. Selanjutnya, di sini saya mengerjakan di bagian Cross Origin Resource Sharing atau CROSS. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu mekanisme keamanan pada browser yang dimana itu bisa mengatur apakah sebuah website boleh mengakses resource dari domain lain atau cross origin. Secara default, browser akan membatasi akses ini, yaitu same origin policy. Tetapi cross memungkinkan pengecualian melalui header tertentu. Nah, untuk jenis penyerangannya sendiri itu adalah penyerang membuat website berbahaya yang mengirim ke request server atau target menggunakan browser korban. Nah, jika server ini mengizinkan origin sembarangan, misalnya menggunakan akses control allow origin. Nah, dampak dari cross sendiri adalah cross yang salah konfigurasi dapat menyebabkan kebocoran data sensitif seperti informasi akun, API response, atau bahkan data pribadi pengguna. Penyerang bisa membaca data tersebut tanpa perlu login secara langsung. Nah, selanjutnya di sini ada bagian rare condition. Nah, untuk rare condition ini adalah kerentanan yang terjadi ketika sebuah sistem menangani beberapa proses atau request secara bersamaan, tapi tidak mengelola urutan eksekusinya dengan benar, atau data lebih proses bisa berlomba, mengakses atau mengubah data yang sama, sehingga bisa menghasilkan kondisi yang tidak konsisten. Untuk penyerangannya sendiri itu penyerang mengirimkan banyak request secara bersamaan ke endpoint yang sama, misalnya pada proses transaksi atau validasi. Nah, jika sistem ini tidak memiliki mekanisme penguncian atau looking, request bisa lolos bersamaan. Contohnya, melakukan pembelian berkali-kali sebelum saldo diperbarui. Penyerang dapat mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya didapatkan. Nah, untuk dampak dari rare condition ini sendiri adalah bisa menyebabkan duplikasi transaksi, manipulasi saldo, bypass validasi, atau inkoneksi data. Selanjutnya ada NoSQL injection. Nah, untuk pengertiannya sendiri, NoSQL injection ini adalah kerentanan keamanan yang terjadi pada database SQL, NoSQL seperti MongoDB. Ketika aplikasi tidak memvalidasi inputnya pengguna dengan baik, maka akibatnya penyerang bisa menyisipkan query berbahaya ke dalam operasi database-nya. Nah, untuk penyerangannya sendiri ini, dia memanfaatkan struktur query berbasis JSON dengan menyisipkan operator khusus seperti tanda dolar, misalnya pada bagian login. Input dapat dimanipulasi sehingga koneksi selalu bernilai benar, atau bisa disebut dengan bypass authentication.
Nah, untuk dampak dari NoSQL injection ini sendiri bisa menyebabkan bypass login, pencurian data, perubahan data, hingga penghapusan database. Dampaknya ini sangat berbahaya karena penyerang bisa mendapatkan akses yang tidak sah. Selanjutnya ada API testing. Nah, untuk API testing ini adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa API (Application Programming Interface) ini berfungsi dengan benar, aman, dan sesuai dengan spesifikasi. Pengujian ini mencakup validasi request, respon, autentifikasi, otorisasi, serta bagaimana API ini menangani input dan error. Untuk penyerangan dari API testing ini sendiri, pengujiannya dilakukan dengan mengirim berbagai jenis request seperti GET, POST, PATH, maupun DELETE. Nah, menggunakan tools seperti Postman atau Broad Suite, tester mencoba berbagai skenario seperti input valid dan tidak valid, memanipulasi parameter, serta menguji akses tanpa autentifikasi untuk menemukan potensi kerentanan. Untuk dampak dari API testing ini sendiri bisa membantu memastikan sistem ini bisa berjalan secara stabil dan aman dari serangan seperti inject, broken authentication atau data leak. Dengan pengujian yang baik, resiko bug dan celah keamanan dapat dikurangi sebelum website itu digunakan. Jadi itu tadi penjelasan lab yang sudah dipelajari pada website dari Portswigger untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Untuk itu cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.